Ya. Perkenalan, nama saya Royati dari Subang, Pak Haji, yang kemarin itu. Alhamdulillah sekarang saya kesini sama suami, Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Yang Sama suami. yang saya pertanyakan, Pak Haji, yang kata Pak Haji kan katanya kalau ada yang suka ngebully, ngejolimin, nanti lama-lama dia tuh mati gitu kan. Itu adik saya tuh yang suka ngebully, ngejolimin tuh meninggal, apa itu ada dari sebagian doa saya gitu, Pak Haji. Saya tuh ada takutnya juga. Iya. Adik saya tuh yang suka ngebully terus ngejolimin terus, ya karena saya punya suami itu, Pak Haji, kan ngejolimin mulu katanya, apa sih ngapain punya suami gitu ya, ya bla bla lah banyak gitu. Sekarang malah tahu-tahu kayak orang habis kesetrum aja langsung meninggal, Pak Haji. Adiknya? Iya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Iya, terus jadi gini Mbak, orang yang suka ngebully di medsos, nah yang dibully itu bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain dia baca Quran, itu yang ngebully itu mati pasti, nggak mungkin enggak. Banyak contohnya. Jadi kita jangan sembarangan ngebully. Kita kan kadang mau apa ya namanya, mau viral, biar yang nonton YouTube kita banyak. Udah kita bully aja nih. Nggak taunya yang kita bully dia hobinya bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran. Lumayan kena getahnya, meninggal. Kedua nih, kita lagi karir kerja nih di kantor, pangkat kita kolonel. Nah, kita sering tiap hari meraktekin ilmu RDA ya, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nah, harusnya kan kita sekolah tuh, sekolah perwira untuk jadi bintang 1. Kita digeser namanya, itu yang geser langsung mati. Lumayan bantu program pemerintahan Pak Prabowo ini biar kita kurangin yang begitu-begitu. Ya, terus paksain. Gini Pak Haji, yang kedua saya mau tanya, kata Pak Haji kan katanya kalau jualannya pengen laku suruh ngiprat-ngipratin itu ya. Alat laminnya mbaknya dicebok, alat laminnya dicepret-cepretin di depan, sambil ngomong. Tapi saya kan keliling Pak Haji, nggak di rumah. Ya udah, alat lamin lo dibuka, lo sawer. Wer kita. Iya. Gitu. Nanti kan kucing pada ngikutin dari belakang. Iya, terus satu lagi Pak Haji itu suami kan kebetulan punya cukuran tuh, punya cukuran. Potong rambut. Iya, potong rambut. Sekarang lagi gimana tambah sepi gitu. Gampang Bu. Sebelum suami berangkat ke lapaknya cukuran, sebelum berangkat, ibu nenenin dulu. Ibu nenenin. Tuh bilangin Pak Haji, dia tuh nggak mau Pak Haji. Oh iya. Nanti mau. Pentilnya ibu sebelum dinenenin ke suami, pentilnya dibersihin dulu. Ya pastilah, setiap hari mandi. Dibersihin dulu, baru ibu nenenin. Nah, nanti ibu sebelum suami berangkat ke lapak, ibu remas alat kelaminnya suami 99 kali. Gitu, rame Bu, banyak kok contohnya. Pak Haji makasih ya, aku dipaksa suruh nenen sama pasanganku. Nenen aja. Yang manjur nenennya di mana sih Pak Haji? Di depan pintu. Pintu ruang masuk. Pintu ruang tamu. Nenenin. Kapan terakhir ibu di nenen sama suami? Kapan ibu terakhir? Kemarin malam. Nah, itu ibu yang nawarin dulu atau suami yang minta? Suami yang minta. Nah tuh mau. Tiap hari bilang,
Ibu kalau manggil suami apa? Bapak. Papa. Iya. Papa. Papa, kata Pak Haji, kalau papa mau berangkat nenen sama pulang kerja nenen, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Nah nanti kan ibu bisa berangkat umroh bareng sama berangkat haji bareng ya Allah. dari uang nenen. Nanti pas di Mekah di Medina ibu jangan tawaf tapi nenen aja, nenen aja. Iya, satu lagi Pak Haji. Terus Ya. kan kata Pak Haji katanya harus ML tuh setiap hari. Iya betul. Iya, sedangkan yang nggak mungkin Pak Haji kan maksudnya kan udah umuran gitu kan nggak kuat. Bu, kemarin tamu saya suaminya umurnya 80 tahun, istrinya umurnya 76 tahun. Tapi dia saldonya di atas 1 M. Saya tanya, kenapa kok bisa? Saya kesini nggak mau nanya Pak Haji, saya hanya mengucap syukur dengan saya ilmu nenen dan ML, saldo saya nambah terus. Ah coba ibu, coba dulu. Iya. ML. Tuh Pak. Mau ya Pak ya? Mau tuh, dia mau kok, mau. Ya udah Pak Haji. Atur makasih. waktu aja, ML-nya jam berapa? Atur waktu. Biasa ML-nya di mana? Ibu sama bapak? Ya di kamar, di kasur, masa di luar Pak Haji. Ya, coba di meja makan. Di meja makan, ya. Nanti ibu di meja makan sambil, pokoknya dibikin mesra lah dimanapun. Bisa? Saya maunya tiap hari. Ini berlaku semuanya. Mau saya tiap hari lihat saldonya, nggak pernah di bawah 1 M. Bisa? Bisa. Ya. Bisa, Om. Jadi kalau nenen kalau bisa TV-nya dimatiin ya. Jangan nyalain TV ya. Soalnya kalau ibu nyalain TV, nanti TV nonton ibu, TV-nya cepat rusak. Saya tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Ibu nenen. Ayo. Nama. Assalamualaikum Pak, Ya. nama saya Nur Saidatul Apipa dari Cibanteng Babengket. Babengket. Iya. Deket dong. Iya. Mau nanya, rumah tangga saya kan lagi hancur. Hancur. Iya Pak. Hancur. Rumah tangganya hancur. Iya. Umur Gimana? berapa? Umur 38. 38. Suami Suami 42. 42. Hancurnya seperti apa hancurnya? Gara-gara hutang Pak. Gara-gara Tadinya utang. Yang utang suami atau mbaknya? Berdua. Wow. Suami istri raja dan ratu utang. Kenapa nggak ditambahin lagi utangnya? Ya. Enggak, soalnya itu mertua suka itu apa? Suka ikut campur. Mertua suka ikut campur. Iya. Ya, terus? Terus sekarang dia lebih memilih ke sana dibanding saya gitu. Sekarang Oh, saya suami ngontrak. lebih milih ke orang tuanya Iya. dibandingin istrinya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Gimana caranya rumah tangga apa terusin apa enggak gitu? Terusin dong, diterusin. Tapi kan banyak itunya Pak. Banyak apanya? Banyak lalatnya itunya. Kan mbaknya belum nenenin suami. Kapan terakhir nenenin suami? Malam apa ya? Malam Nih sekarang hari Jumat, malam Sabtu. Kapan terakhir nenenin suami? malam Jumat malam Minggu. Malam Minggu. Iya. Berarti 10 tahun yang lalu dong. Enggak. Saat waktu kemarin. Ya kapan? Nih sekarang malam Sabtu nih. Malam Sabtu. Seminggu yang lalu lah. Nah, siapa yang minta duluan nenen? Suami sih. Nah, kamu kasih apa, kamunya sebel tuh, nggak mau. Kasih. Nah, sekarang coba kamu yang nawarin. Kan sekarang dia di sono, enggak di sini. Gampang, kamu foto nenen kamu kirim ke sana. Gampang, kamu datang baik-baik pelan-pelan, atau kamu pakai celana dalamnya suami, pakai baju suami, pakai celana kolor suami. Nanti suami pasti pulang.
Itu cara manggil pasangan begitu. Begitu juga suami pakai celana dalam istri, pakai BH istri. Nanti istri pulang. Terus gimana hutangnya, Pak? Ah? Hutang. Hutang. Ya. Nanti pada saat kamu nenenin suami, kamu ucap di ubun-ubunnya suami, lunas utang, lunas utang, lunas utang. Suami duitnya banyak, suami duitnya banyak. Ini berlaku buat semuanya. Jadi kamu doanya di atas ubun-ubunnya suami. Tapi Pak, mertua galak banget. Gampang. Nanti kalau kamu udah kaya raya, mertua kamu tinggal di mana? Di Dramaga. Dermaga. Kamu jangan tinggal di Bogor, kamu tinggal di Papua. Kamu tinggal di Sentul dah, daerah rumah saya sono. Sentul, perumahan mewah tuh. Mewah-mewah semua. Minimal rumahnya 1000 meter. Amin. Nah, kamu tinggal di situ, ada kolam renangnya. Nanti kalau kamu kaya raya, mertua kamu sayang sama kamu. Pasti. Wajar deh kalau kamu nggak punya uang, mertua nggak sayang sama mantu. Emang umum, nanti nggak sayang. Bisa? Tapi kan saya lagi sekarang ngontrak. Terus punya warung makan. Berjalan baru 15 hari. Gimana itu kalau orang? Terusin dong. Terusin. Terusin. Kalau modal nggak ada, ngutang lagi, tenang aja. Nanti Pak Haji ajarin. Ngutang aja dulu, ya. Iya. Kan kamu belum punya atribut ratu utang. Udah 100 juta, Pak. Alah masih kecil, tambahin lagi. Negeri ini utangnya banyak, berapa triliun. Udah, pokoknya mbaknya pakai celana dalam suaminya, biar suaminya pulang dulu. Iya. Habis suaminya pulang, kamu nenenin, kamu datang lagi kemari lagi. Iya. Nanti ditanya lagi, privat lagi, nanti diajarin. Iya, Pak. Ya, yang penting suami pulang dulu. Ya, udah 14 kali ke sini, Pak. Hah? 15 kali. 15 kali? Iya. Kok baru nanya? Ya udah kemarin nanya. Terus Yang apa jawaban nurutin. saya? Ah, Jawaban saya apa? yang nurut itu yang suka suruh nurut suami gitu ya. Enggak nurut-nurut, malah lebih parah. Ya udah dinenenin dulu, nenenin dulu. Bisa? Bisa. Biar cepet manjur, kamu pas nenenin video call sama saya. Bisa? Bisa. Nanti kamu yang nenenin, gue pegang periwitan. Stop. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dengan Nama Lili dari Bekasi. Lili. Iya. Ya. Pak Haji, saya sih ada testimoni juga. Yo, Saya baru testimoni dulu. Ya, saya baru 2 kali kesini. Baru Sehari. 2 kali. Iya, Tadi iya. udah pakarnya 15. Si Ratu Nenen. Saya pertama kesini hari malam Rabu. Malam Selasa. Malam Selasa itu dikasih tahu sama teman saya. Lalu saya langsung, ayo Bu Haji, saya langsung berangkat. Tapi terus beliau nggak bisa berangkat, akhirnya saya berangkat sendiri. Dan alhamdulillah setelah malam itu saya langsung melaksanakan apa yang diajarkan oleh RDAY. Baru 2 hari berarti saya melaksanakan sholat malam. Tapi sebelumnya sudah hanya jam 3 Pak, gitu, dan selalu mandi di jam 3 itu. Dan sekarang berubah jadi jam 00. Ya. Dan alhamdulillah persoalan-persoalan saya yang hari pertama di hari Rabu itu semua selesai. Iya. Terutama Jadi kalau kita persoalan mandi jam 00, tidak ada utang tidak lunas. Nanti Allah yang lunasin. Betul, yang Pak. penting Itu saya mandinya yakin jam sekali. 00. Iya. Ini utang pengen lunas, mandinya jam 1. Iya. Utang pengen lunas, nggak mau mandi kedinginan, nggak boleh dong. Jadi hari pertama, Jam 00. ya, hari pertama saya dapat alhamdulillah 4 juz, dan hari yang kedua saya dapat 6 juz. Nah itu yang hari kedua Pak Haji, harusnya hari ini. Hari ini saya harus menyelesaikan sekitar hampir 30 jutaan. Dan alhamdulillah semua satu persatu Allah selesaikan. Tanpa saya ada sedikit pun berusaha untuk minta tolong sama orang lain. Tidak, jadi langsung datang sendiri gitu. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Yang kedua, saya Jadi beda ya, Beda. bangun jam 00 sama bangun jam 3 beda. Beda sekali. Lalu saya kebetulan pesiar Baitullah
Saya ada di Travel Rihlah miliknya Pak Haji Rano Karno. Lalu saya banyak sekali sosialisasi kepada majelis-majelis taklim. Itu nggak banyak Pak Haji yang bisa closing akhirnya untuk berangkat sama saya, membersamai mereka gitu. Hari ini tanpa saya minta, tanpa saya telepon, tanpa saya PDKT sama mereka, itu saya 8 orang closing tanpa Berangkat saya minta. umroh Ya. sama mbaknya. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Jadi mereka langsung telepon saya dan langsung bilang, "Bun, saya mau berangkat umroh bulan ini, terus berapa harganya?" Langsung DP Pak Haji. Wow, tanpa nawar ya? Iya, Tanpa minta nggak ada diskon nawar. ya? Ya. Jadi saya baru 2 hari saya melaksanakan apa yang diajarkan sama Pak Haji. Mandi terus ya jam 00 ya? Insya Allah. Iya. Lalu pertanyaan. memang bedanya ketika saya mandi di jam 3, melaksanakan tahajud di jam 3 lalu baca Quran hanya Beda. 1 juz, itu luar biasa. Jadi saya belum tahu nih Pak Haji, kemarin itu saya selalu penyelesaian persoalan itu di sudden death gitu. Jadi bahkan ketika ada, jadi di perusahaan kami ada pembiayaan, jadi bisa berangkat dulu baru dicicil kemudian. Itu harusnya prosesnya 3 hari, itu dalam 1 hari bisa selesai langsung ACC. Dan selalu ketika mau berangkat itu paling tidak tuh baru 2 atau 3 hari itu selesai, baru selesainya di saat itu Pak Haji. Nah yang saya ingin tanyakan itu tadi testimoni saya, lalu saya ingin tanyakan supaya saya setiap persoalan itu tidak sudden death, karena terus terang memang jadi Orang yang mandi jam 00 nggak akan punya persoalan, Mbak. Oh gitu ya. Iya, Amin, jawabannya insyaallah. begitu, semua berlaku. Amin, amin, amin. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, tidak akan ada persoalan. Amin. Kalaupun dia waktu itu meraktekin lagi ada persoalan, nanti selesai sendiri. Allah yang nyelesain. Amin ya. Memang Gitu. terasa sekali bedanya Pak Haji. Terasa Udah mandi sekali. jam 00, senyum, paksain Insyaallah. ya. Ya itu. Sip. Ya. Bapak apa? Ibu apa? Yuk tepuk tangan dong. Oh ya udah. Ya. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ayo, nama Nama saya Siti Murtina dari Cibitung, Bekasi, Pak Haji. Cibitung, Bekasi. Maaf, jangan disut dulu, Pak. Yuk, Sedikit, jangan disut dulu. nanya. Ini mau- Nanya atau apa? Mau testimoni yang kemarin malam Kamis, Pak Haji, saya suruh nyatet nomor telepon. Apa namanya? Ada orang yang ngubungin saya, tapi orangnya jauh-jauh. Kasihan Pak Haji, orangnya pada jauh. Maksudnya lo nyari jodoh Iya. kemarin? Kemarin malam Kamis. Kemarin. Nih kalau kawin yang keberapa? Kawin yang keberapa? Yang ketiga Pak Haji. Ketiga. Iya. Itu sudah promosi. Kemarin tahu-tahu siang, yang hari Kamis siang ada yang nge-WA gitu. Tapi orang jauh-jauh, kasihan. Kasian. Iya, ada orang Oh lo maunya yang deketin kamu, yang lamar kamu nanti orang Cibitung gitu, orang Bekasi. Nggak apa-apa, jauh juga nggak apa-apa. Yang penting kan 1 ngaceng, 2 ngaceng, 3 ngaceng. Terus? Iya begitu Pak Haji. Nah, terus saya ada kerjasama dengan perumahan. Pemasarannya kurang begitu cepat Pak Haji. Nah terus caranya seperti apa biar, atau brosurnya biar lebih rame gitu? Harus bagaimana? Nama saya perumahannya apa? Kamu gosok di alat kelamin kamu, mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Banyak orang beli perumahan lewat saya, banyak orang beli perumahan lewat saya. Sambil kamu cadalem, ini berlaku semua, cadalem kamu yang bekas pakai
tidur digosok di wajah kamu. Semua orang yang lihat wajah saya beli rumah lewat saya. Nanti beli rumah. Oh, baik. Gosok. Kalau celana sudah, tapi kalau yang Foto. nama belum. Foto gosok. Oh. Brosur gosok. Kartu iya. nama gosok. Baik. Ya. Terus yang kemarin sempat dekat dengan saya, kan pengennya menggagalkan, tapi kan maksudnya keluarga kita sudah akrab gitu Pak Haji, jadi sayanya masih berat ke dianya gitu Pak Haji. Maksudnya kamu mau sama dia? Iya. Gak cari fotonya, gosok di alat kelamin kamu. Nikahin saya, kawin sama saya, nanti kawin sama mbaknya. Oh baik. Gosok. Iya. Gosok. Kalau sampai gede gak alat kelamin kamu gede, berarti cocok. Iya. Terima kasih begitu. Sip, tepuk tangan dong, perjodohan. Wabarakatuh. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya dari Jombang, Siti Nur Agustina. Jombang, Jawa Timur. Iya. Namanya Siti Nur Agustina. Siti Nur Agustina. Iya. Siti sendiri, Nur sendiri, Agustina sendiri. Iya. Jadi 3 nama nih. Iya. Saya dapat motivasi dari Mbak Romah Grup Gembira Ria sampai saya maksain ke sini sama suami. Pertanyaannya, gimana caranya dapat keberkahan dalam hidup dan kelancaran pekerjaan borongan suami saya, Mas Joko Purwanto? Gampang. Paksain tiap hari ML. Sambil ML mbaknya ngucapin hajat. Nanti suami bilang terkabul, terkabul, terkabul. Mbaknya ngucapin hajat. Tiap hari ML. Anugerahnya banyak, Pak Haji. Kan belum lo praktekin. Oh iya. Praktekin dulu dah di bangku sini. Ntar gua bimbing. Nenenin suami. Sambil nenenin suami kamu ngucapin hajat. Di Iya. ubun-ubun. Rumah saya jual, Pak Haji, ke teman saya. Saya dikasih tempo 3 tahun. Sudah berjalan 1 tahun. Apa bisa ke Bali? Oh pasti dong. Pasti ya, Pak Haji. Pokoknya lo ML nyebutin hajat, istri suami suruh ngaminin. Atau suami suruh ngucap hajat, kamu ngaminin. 100% terkabul. Soal pekerjaan suami pemborong itu gimana, Pak Haji, kalau manggil? Terus dong, sambil kamu ML, dorong terus suami. Oh. Dorong terus, sampai jatuh dari tempat tidur. Iya, terima kasih, Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong dari Jombang. ML Gaya Dorong.